smoothing keratin guys. Ini kita cuci habis step 1, kita kasih sampo. Sudah pakai sampo langsung kita cuci pakai conditioner ya guys, karena ini smoothingnya bukan smoothingnya sekali catok, dia mintanya smoothing plus keratin karena rambut Ayu ini rambut bleachingan gitu nah. Jadi kita bukannya apa ya, kita tidak mau ambil resiko lah guys, karena rambutnya bleaching bukannya apa, takutnya ngaret. Jadi kita ngambil yang amannya ya guys ya. Yang pastinya Ayu ini jauh loh dari Bengkulu. Nah coba-coba smoothing di GNC, siapa tahu cocok. Mungkin karena nengok video kami yang sering viral di Facebook nih guys ya, jadi Ayunya tuh pengen cak tuh nah. Caknya enak di situ. Caknya pelanggannya bagus-bagus rambutnya. Karena Ayu ini rambutnya tipis juga cak tuh nah. Jadi kalau nggak bisa gaya smoothingnya alamat tambah rusak rambutnya, tambah tipis, tambah rontok. Balik kemana yuk? Baliknya kemana? Kemana? Baliknya kemana? Balik ke Bengkulu air sebakul. Baliknya ke Bengkulu air sebakul guys. Ini ada keluarganya di Pelalu, daerah Palacorop ya. Kalau dari Curug, Pucuk Pak Curug lagi. Lumayan jauh kan guys. Ini setelah pakai sampo kita kasih kondisioner. Untuk kondisionernya ini kita pakai dari produk Fiona ya guys ya. Untuk harganya 150, kamu bisa belanja di tok-tok aku ada juga guys. Ini aku sudah sedianya ya untuk produk-produk dari kondisioner, produk-produk sampo, yang pastinya di situ aku ready jual. Untuk pemijatannya kita harus rata ya guys ya, kurang lebih dipijat, digaruk. Jadi bekas sisa step 1 tuh tidak nempel cek tengah, jadi biar bersih. Untuk hari ini tamu VIP kita guys hari ini, karena hari ini hujan deh, Ayunya kan bermobil jadi dia takut dengan hujan. Alhamdulillah di sini lah terang juga guys, tidak hujan lagi. Datanglah. Pokoknya besok yang sudah janjian nak smoothing keratin, ada yang dua kalau nak jadi dia nak smoothing keratin kalau kurang lebih 1 jutaan karena rambutnya tebal, sikoknya pendek, tebal, sikoknya panjang. Jadi untuk harga tergantung panjang rambut, tergantung tebalnya guys ya. Oke, ini kita cuci habis dipakai conditioner ini langsung kita keringkan. Sudah kering baru kita langsung lanjut keratin. Ini proses pengeringan rambut guys. Rambutnya licin ya. Kalau tidak dikeratin ngaret dong. Ini namanya rambut sensitif. Jadi pingkan, kasih keratin dulu pingkan. Ini obat keratinnya. Langsung bepingkan, langsung tarik ke belakang lalu. Coba dibagi 2 dulu pingkan. Cepet. Jadi kan rata langsung. Untuk proses keratin ini kita tidak perlu lagi pendiaman ya guys ya. Begitu kita oles, langsung kita kering rambutnya dan itu kita catok. Pakai kuas ya Pin kan. Pin coba dibantu Pin. Pakai kuas mah bagus. Nah. Di basahan Pin kan ya, bleaching tuh Pin kan. Nak tidur juga tidak apa-apa. Guling-guling santai kan. Guling sama nyelot kan asik. Apa nak ngopi? Ngopi dah Pak. Ngopi buat Ngopi dibuat. kopi linggar lain, kopinya dengan di dusun. Di sini kapal api. Kapal api. Ya. Kalau di dusun lebih enak lagi, asli dia. Ini dikenal ke Pin kan. Ini dikenal ke hitam-hitam dikenal ke kalau. Di Bengkulu. Agak Kopi capcus. kita. Kopi kita. Jangan lambatnya berarti.
aromanya sampainya ambil. Ayo kalau matanya pedih macam ya. Ya, Kalau baru-baru memang pedih ya. masih aman. Tidak Masih aman kan? Ya guys, kalau untuk pakai pur keratin ambil yang 5%. Jadi aman, mata pelanggan kita tidak pedih. Tidak sesak napas. Kalau yang dosisnya tinggi itu pedihnya tidak tahan gitu. Begitu pengolesan keratin langsung kita kering ke ya guys ya. Keringnya kalau bisa 100%. Karena efek keratin ada obatnya nih, jadi dia agak cak mana ya, cak berminyak-minyak cak tuh nah. Jadi dia agak kesat, lengket di rambut. Kemarin aku pakai sarung tangan, kalau udah pakai sarung tangan ini karyawan aku, ini kawannya tangannya kebal galau. Untuk ngoles keratin ya, kita ngasih vitamin rambut tuh nah. Tato, dia apalagi untuk di tangan tuh kan lemak, pakai tangan tuh lebih tahu kita di mana yang kering-kering tuh itu perlu dikasih keratin. Berapa ongkos tadi sini tadi, Pak? Tahu kasih 550. Rambutnya ini tipis kan. 5,5. Kok banyak nih yang terima kasih? Negatif. Jauh guys, air ini dari Bengkulu loh. Dia terlewat juga dari mana Dari alamatnya katanya inbox tidak dibalas. dari info udah dibahas kan. Memang aku untuk pesan tidak aku aktif kayu. Messenger. Iya, jadi tidak masuk dia ke filter Udah pesannya. nyari di situ dari Google Map. Oh, langsung nyari situ ya. Ya. Ada memang mapnya. Ada. Langsung ambil daya ini dikering. Iya. Ini langsung kita kering ya. Begitu dioles larato ini kita kering ke ya guys ya. Ini posisi rambutnya basahnya nah. Banyak mas keratinnya. Jangan kau kira dikit. Basah nah itu. Ini kita kering kurang lebih setengah jam lah untuk pengeringannya agak lama. Di sini kalau enak samuan pakai hair dryernya ini aku jual loh hair dryer toko aku ini Philips 1200 watt, dia harganya lebih murah 200.000 300 kalau yang asli ya. Sekarang ini banyak KW guys, jadi hati-hati. Oke, kita lanjut catok ya guys ya. Ini kita proses pengeringan dulu, selesai keringnya langsung kita catok. Setelah selesai tahap pengeringan, lanjut kita proses catok ya guys. Nah ini hasil pengeringan keratin guys. Nah inilah nampak ya kan. Tidak katik sedikit pun yang namanya ngaret. Terus untuk kamu kalau seandainya rambut sensitif kayak ini, kita bisa kasih pakai obat metrik sensitif. Bisa juga kalau kamu berani pakai dari obat racik itu lebih bagus ya guys. Kalau di sini aku makainya pakai obat racik guys karena dalamnya tuh rambutnya ikal ya. Memang rambutnya sih tipis tapi sebenarnya ya kalau rambut ikal tuh bagus ya kita pakai obat racik guys. Tapi kalau seandainya kamu nak pakai metrik itu lebih bagus juga guys. Bukannya apa? Antara rambut pirang, antara rambut sendiri hitam itu kan itu lebih sensitif. Jadi bukannya apa kita harus ekstra hati-hati guys. Untuk proses catok saya ini ya karena rambutnya tipis jadi kita ngambilnya tebal-tebal dulu ya guys ya. Jadi untuk proses bagian ujung kita pakai suhu yang paling rendah guys, kurang lebih suhu 180. Setelah pengeringan selesai kita cek rambutnya ada dak yang gerigi, ada dak yang kering. Ternyata rambut Ayu ini bagus, tidak bermasalah. Pokoknya masih kondisi aman lah guys. Setidaknya rambut-rambut saya ini masih tergolong aman. Jadi untuk proses pencatokan ini aku ngambilnya agak tebal-tebal ya guys ya, karena kita proses ngambil catok bagian ujung. Untuk proses catok-catok saya ini kita ngambil karena rambutnya tipis jadi aku ngambilnya agak tebal ya guys ya. Ini untuk prosesnya juga catoknya suhunya pakai 180, jangan terlalu panas guys, bukannya apa. Ini kan rambut saya ini rambut keratin, apalagi rambut bleaching ini kan rambutnya sensitif. Kaget kalau terlalu panas rambutnya bukan lurus halus, tambah ngaret, tambah kasar lurus. Jadi usahakanlah ya untuk kamu kalau catok rambut tipis ini kamu catok tebal dulu dan tuh kamu ulang lagi pakai suhu yang paling panas. Karena apa? Karena rambut ini berbatas antara
limo jari rambutnya hitam, ujung rambutnya bleaching. Nah guys, suhunya 18 ya guys ya. Jadi untuk suhu 18 tuh kita catok bagian ujung. Ingat guys, untuk keratin cek ini suhu catoknya kalau apalagi rambutnya bleaching cek ini kamu jangan coba-coba pakai suhu yang panas ya guys ya. Suhu yang full cek itu, suhu paling 220, bukannya apa kering kasar rambut jadi krus. Ujung-ujungnya hasilnya gerigi, terus mudah kusut, daca disisir. Jadi untuk kamu yang keratin tuh apalagi rambutnya bleaching, rambutnya pirang, usahakanlah panasnya tuh 180 atau 200. Tergantung jenis kerusakan rambut lah guys. Apalagi kalau untuk rambut-rambut saya ini sebenarnya 200 juga tidak masalah sih guys. Tapi aku cari amannya bela guys. Kaget kan aku ulang lagi nyatok sebabnya ini kan catok bagian ujungnya banget. Kaget baru aku ulang pakai suhu catok yang 200 guys. Ini kan rambutnya tipis yang jadi sebentarnya aku nyatok. Setelah nyatok kiri kanan belakang samping kiri kanan, baru kaget aku ulang catok bagian dalamnya kurang lebih pakai suhu 200 ya guys. Selesai proses pencatokan cat ini kita langsung kasih step 2 guys. Sebabnya apa? Kalau keratin tempat aku di sini karena prosesnya smoothing plus keratin. Jadi setidaknya dia harus di netral, harus dikasih step 2 ya guys. Untuk pencatokan cat ini aku udah lama guys. Sebabnya rambutnya tipisnya nih guys ya. Jadi bukannya apa? Karena aku ngambilnya tipis-tipis. Nah setelah aku catok tipis kalau merata cat ini baru aku ulang lagi pakai catok suhu 200 guys untuk pencatokan yang pastinya bagian akarnya bagian ujung jangan dicatok lagi. Kalau dicatok lagi bukan tambah bagus, tambah kering rambutnya guys. Jadi yang pastinya suhu 18 nih lepas lah guys. Yang pastinya dibilang aman lah guys. Dia tidak ngaret, tidak kering, tidak krus. Yang pasti hasilnya lebih lembut. Di sini untuk videonya ini terlalu panjang ya guys ya, kurang lebih 18 menit guys. Jadi aku tuh bingung nak ngomong apa becek tuh. Nah ini untuk proses pengulangan ya guys ya. Yang tadi kan lah selesai galau untuk proses suhu 18, ini sekarang aku pakai suhu yang 200 guys. Dari suhu 18 kita matikan, terus kita hidupkan lagi, pindah ke suhu 200. Untuk proses catok bagian akar saya ini usaha ke tipis-tipis ya guys ya, jangan tebel. Bukannya apa, karena beda prosesnya. Karena rambut bagian akar tuh kan rambutnya asli guys, rambutnya memang aslinya tuh ikal, walaupun dia tipis rambutnya ikal. Mungkin memang katoka perontok dak, katanya memang rambutnya tipis. Jadi itulah kita minta kasih ambil smoothing plus keratin bayu, karena rambut saya itu kan antara perbatasan tuh rambut hitam, terus ujungnya tuh rambut bleaching. Jadi bagusnya kita harus keratin smoothing gitu nah. Smoothing dulu bagian akar, terus kita cuci step 1 pakai conditioner, pakai sampo. Dan itu kita kering baru kita kasih keratin yang pur 5% guys kita pakai ya guys ya. Untuk pengulangan saya ini aku cepat guys, bukannya apa untuk proses-proses saya ini yang pastinya untuk catok mencatok kayak ini aku cepat guys. Pokoknya ayunya ini jauh ya guys ya, dia baliknya ke Bengkulu mana tadi, Bengkulu Selatan, selalu main jauh lah guys. Ayunya ini inbox aku berapa kali be guys, dia bukannya apa karena aku udah sempat buka balas ternyata dia tau-tau nongol. Ayunya ini cepatnya entah kapan dia inbox, katanya berapa kali inbox dari balas-balas dia minta di share lokasi. Nah untung kita mapnya lado guys yo. Setidaknya kamu tuh apalagi sekarang Facebook kan memang untuk pesannya tidak aku aktif ke guys. Jadi untuk kamu yang nak kirim pesan tuh susah. Jadi kalau saat ini kamu nak tanya-tanya masalah seputaran Facebook, seputaran smoothing, boleh kamu langsung komentar di konten-konten aku ya guys yo. Insya Allah kagak ada waktu sempat pasti aku balas. Aku buka galau yang namanya pertanyaan dari kamu tuh pasti aku jawab galau ya guys ya. Tapi setidaknya pertanyaan itu aku udah bisa balasnya serempak guys. Bukannya apa, kita bertahap ya. Bukannya apa kalau terlalu barbar tuh kaget akun aku dibatasi. Setidaknya dia laju kena spam. Selesai gitu. Proses pencatokan, lanjut kita next step 2 ya guys ya. Ini proses step 2 nya obatnya pastinya obat racik guys dari Macarizo yang susu ya guys ya. Jangan yang gel, kalau yang gel itu tidak bisa diaplikasi, tidak bisa di mix dengan produk lain. Pastinya kalau kamu ngeracik-racik obat step 2 tuh kamu cari yang susu, tidak dari Matrix, tidak dari Macarizo. Itu bisa kita racik pakai racikan yang susu ya guys ya. Di sini kita kalau untuk pencucian kalau diracik kayak ini dia lebih lembut, di rambut lebih mudah kita nyucinya. Terus untuk pengeringan tuh langsung jatuh, rambut tuh langsung licin, langsung glowing, langsung mengkilat. Yang namanya step 2 di sini yang namanya keratin di sini selalu aku cuci karena bukannya apa, aku tidak mau yang namanya smoothing keratin tuh tidak dicuci. Banyak sih konten-konten uang tuh tidak dicuci, apalagi mereka tuh kejenguk dari produk-produk Pikaru ya wajar lah guys. Kalau aku kan pakai pur keratin tuh kalau yang paham dengan obat ini pedina di mata. Tapi alhamdulillah untungnya aku udah pakai yang 12% ya guys ya. Setidaknya aku pakai 5% dan itu aku takut tetap aku kasih step 2 tetap aku cuci. Jadi posisi dia balik rambut dia tuh bersih. Ini masalah jadi dengan idaknya keratin itu guys ya, tergantung gawe kita cak mano cara gawenya. Yang penting kalau kita di sini tidak pelit obat, tidak perhitungan obat lagi pastinya pasti rambut uang tuh bagus ya guys ya. Pasti rambutnya
lembut. Yang pastinya kalau untuk bagian ujungnya tuh tidak kasar, tidak ngaret. Kalau keratin gagal tuh yang pastinya ya rambutnya bukannya apa, udah tahu kok pacak ngaret ya guys ya. Aku udah tahu pakai produk apa, yang pastinya cak itu tuh biasa pakai produk Pikaru cak. Nah guys, kan banyak sih contoh-contoh dari keratin gagal tuh udah tahu rambutnya ngaret, mungkin gara-gara semir hitam di keratin pakai produk Pikaru, ternyata tidak cocok guys, rambutnya ngaret ngembang. Untung aku udah pakai produk itu ya guys yo. Memang dari dulu aku biar mahal, yang penting hasil uang tuh puas. Seandainya ada kamu tamu customer ya rambutnya keriting keribu ngaret itu krus akibat gagal smoting, gara-gara di bleaching terus di smoting ngaret bonyok, itu bisa kamu keratin ya guys yo. Yang pastinya ambil produk dari botok keratin, jangan kau ambil keratin yang pur, itu rasaku itu tidak mempan untuk perbaikan rambut rusak gagal tuh. Dia bagusnya di botok ya guys ya, botok keratin itu pastinya beda fungsi. Kalau untuk keratin segera melicinkan ya guys ya. Kalau untuk botok keratin itu memang memperbaiki rambut-rambut yang rusak, rambut gagal smoting, rambut ngaret, terus itu bagus pakai itu karena apa, dia nutrisi dan untuk rambut rusak. Kalau untuk keratin ini setidaknya rambut kita memang licin, lembut dan gas beda guys. Jadi kalau untuk proses keratin untuk rambut-rambut normal, rambut keriting ikal itu tidak jadi deh guys. Makanya dari itu kita harus proses smoting dulu bagian akarnya. Terus bagian ujung antara pertengahan tuh kita kasih obat galau lah guys. Setidaknya ya tetap dikasih keratin lah, bagian ujung akar tetap dikasih juga. Ya pastinya jangan perhitungan obat lah guys ya. Terus untuk pendiaman step 2 ini guys ya kurang lebih 30 menit. Untuk proses step 1 tadi sama obat 30 menit kita cuci, terus keratin langsung dikering, langsung kita catok. Ini langsung kita lanjut proses step 2 ya guys ya. Ngomong-ngomong lah, selesai step 2 ini langsung kita diam 30 menit. Setelah 30 menit kita cuci bersih tanpa sampo, tanpa apa-apa ya guys.